Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani MPD dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 Ilmu Alamiah Dasar bab 13 dengan judul Isu Lingkungan. Yang pertama, kita akan mengenal isu-isu lingkungan. Isu lingkungan adalah topik hangat seputar kondisi lingkungan di bumi terkait dengan gejala dan perubahan komposisi kadar dasar yang terjadi di alam sekitar. Macam-macam isu lingkungan yaitu: yang pertama, isu lingkungan global, yang kedua isu lingkungan nasional, dan yang ketiga isu lingkungan lokal. Isu lingkungan global terdiri dari 7, yaitu yang pertama pemanasan global, yang kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga hujan asam, yang keempat pertumbuhan populasi, yang kelima desertifikasi, yang keenam penurunan keanekaragaman hayati, dan yang ketujuh pencemaran limbah B3. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Kemudian, penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon terjadi ketika ada gangguan terhadap keseimbangan alamiah antara pembentukan dan penguraian ozon akibat terlepasnya bahan perusak lapisan ozon atau BPO ke atmosfer. BPO merupakan bahan kimia yang dapat mengurai ikatan ozon menjadi oksigen sehingga lapisan ozon menipis. Selanjutnya ada hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam karena karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Kemudian, pertumbuhan populasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan memberikan dampak terhadap lingkungan, yaitu turunnya kualitas lingkungan. Hal ini dapat terlihat dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, menyebabkan terjadinya penurunan persediaan air bersih, penurunan udara bersih, dan terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman. Desertifikasi. Penggurunan atau desertifikasi adalah jenis degradasi lahan ketika lahan yang relatif kering menjadi semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan juga hewan liar. Penggurunan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim dan kegiatan manusia. Selanjutnya, penurunan keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies di seluruh dunia, serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Dampaknya, hilangnya layanan lingkungan seperti penyerapan karbon, penyediaan air bersih, dan kontrol hama alami. Kehilangan sumber daya alam ini bisa mengakibatkan degradasi lahan, menurunnya produktivitas pertanian, dan menyebabkan ketidakstabilan ekosistem. Yang terakhir, pencemaran limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun atau kerap disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan
atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu bahan berbahaya dan beracun, serta limbahnya memerlukan penanganan khusus. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah isu lingkungan nasional. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, deforestasi. Yang kedua, pencemaran limbah industri. Yang ketiga, kebakaran hutan. Dan yang keempat, pencemaran minyak lepas pantai. Kita akan bahas deforestasi. Menurunnya luasan hutan yang terjadi akibat kegiatan ilegal logging, dampak penurunannya sumber daya alam baik dari hasil hutan, keanekaragaman maupun konservasi air. Kemudian ada pencemaran limbah industri. Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat pencemar yang dihasilkan ke suatu lingkungan, yaitu tanah, air atau udara, berupa bahan buangan atau hasil sampingan dari proses produksi industri yang berbentuk padat atau debu, cair maupun gas. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara, juga akan berdampak pada pemanasan global. Hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Pencemaran minyak lepas pantai biasanya disebabkan oleh tumpahnya minyak atau oil spill karena kecelakaan kapal tanker, kegiatan pengeboran minyak, docking, scrapping, dan sebagainya. Dampaknya ekosistem laut terganggu. Pembahasan yang terakhir yaitu isu lingkungan lokal. Yang pertama ada kekeringan, yang kedua banjir, yang ketiga longsor, yang keempat erosi pantai, dan yang kelima intrusi air laut. Yang pertama, kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. Kemudian banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dampaknya adalah gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, dan lain sebagainya. Kemudian ada longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh aliran air karena penahanan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Yang keempat, erosi pantai. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Akibatnya menyebabkan kerusakan tempat tinggal, hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Yang terakhir, intrusi air laut. Intrusi air laut adalah naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Dampaknya terjadinya kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.